Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Satu kerinduan hati kami adalah tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Dan kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dalam lagi. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami merindukan kasih-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Diam di hadirat
hadirat-Mu, itu kerinduan hati kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Kau Tuhan yang berkuasa, tinggal di dalam hidup kami. Ya Ralaba, ya Ralaba. Kina Ralaba, ya Ralabo. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari hidup kami, kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tinggal di dalam hadirat-Mu, itu menjadi kekuatan kami ketika kami goyah. Hadirat-Mu yang selalu menguatkan kami ketika kami jatuh. Hadirat-Mu dan kasih-Mu yang memampukan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami, kembali berada di hadirat-Mu. Biar pujian penyembahan kami di pagi hari ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan sendiri. Sebelum kami kembali memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu kembali mendengar firman Tuhan. Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua kita mengalami berkat, kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan dalam Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Mazmur 25 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wow, luar biasa saudara. Berjalan dalam kebenaran Tuhan adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan supaya dia terus berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kenapa saudara? Karena Daud sadar bahwa kehidupannya itu seringkali tergoda untuk berjalan dalam kebenarannya sendiri, bukan dalam kebenarannya Tuhan. Sekali lagi, kenapa Daud memohon kepada Tuhan supaya dia terus berjalan dalam kebenaran Tuhan? Karena Daud menyadari bahwa dia itu sering tergoda untuk berjalan dalam kebenaran dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah hidup Daud, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu selalu bekerja dengan cara yang tidak terduga. Sekali lagi, Tuhan selalu bekerja atas hidup saya dan saudara dengan cara yang tidak terduga. Dan Tuhan membuat segala sesuatu sesuai dengan waktu dan rencananya. Sekali lagi, Tuhan membuat segala sesuatu sesuai dengan waktu dan rencananya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan waktu dan rencana saya dan saudara. Daud ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi raja atas Israel di usia yang relatif masih muda. Kenapa saudara?
Karena kita tahu sendiri bahwa Daud ini orang biasa. Menurut logika kita itu tidak pantas dia menduduki jabatan sebagai seorang raja. Dia orang biasa, dia hanya seorang pengembala kambing domba milik ayahnya yang hanya 2 sampai 3 ekor. Tapi itulah Daud, saudara. Kenapa Tuhan mengangkat hidupnya menjadi pribadi yang luar biasa? Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Daud terus memohon, Daud terus merindukan agar dia terus berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan dan bukan kebenaran dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud ini selalu dituntun oleh Tuhan. Saya mau katakan buat kita hari-hari ini, kalau kita ingin hidup kita menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin, kita belajar dari kehidupan Daud. Daud menjadi pribadi yang akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Hanya ini saja saudara, dia mau berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Karena orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan diberikan hikmat kemampuan. Orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan ada kreativitas yang baru, ada hikmat yang baru, ada ide yang baru yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Percayalah saudara, kalau kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin oleh akal kita itu Tuhan buat menjadi sesuatu hal yang istimewa, menjadi sesuatu hal yang baik untuk masa depan saya dan saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan? Saudara, kita belajar dari kisah Daud. Daud hanya terus memohon kepada Tuhan. Kita kalau mau berjalan sesuai dengan tuntunannya Tuhan, minta Roh Kudus yang menuntun saya dan saudara setiap hari. Katakan amin. Untuk kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran di firman Tuhan, kita tunduk, kita takluk kepada tuntunan Roh Kudus. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dalam kebenarnya Tuhan? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Saudara, Daud bukan orang yang tidak pernah salah. Dia sering juga melakukan kesalahan. Dia juga jatuh bangun dalam dosa. Tetapi yang membedakan Daud menjadi pribadi yang terus berjalan dalam kebenaran, dia bersedia belajar dan dituntun oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, di hari ini mari kita menjadi pribadi yang lebih lagi membuka hati kita, membuka diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kita buka hati kita buka hidup kita untuk terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sekalipun ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi karena Roh Kudus menuntun kita, firman Tuhan menjadi pegangan kita, kita akan menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin buat firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kembali mengingatkan setiap kami agar kami terus menjadi pribadi yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang penuhi hidup kami setiap hari. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun hidup kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin mau dituntun oleh Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.